Perang Diponegoro atau disebut dengan Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu rakyat Belanda. Bocah iki bakal ngerusak Walanda luwih gede tinimbang Sindaklon. Nanging wong sing kawasa sing ngerti. Sultan Hamengkubuwono IV berkeinginan memperlancar birokrasi keraton pada masa itu, sehingga menunjuk adiknya Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin keraton. Mengapa kita tidak menaikkan tahta adikku? Bukankah itu memperlancar birokrasi kita? Bagaimana bisa saat usianya masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V ingin memimpin kerajaan? Beliau berbicara saja belum bisa. Kemudian datanglah Hendrik Smissaert, residen Belanda, untuk mengajukan dirinya sebagai pemegang keraton setelah kekuasaan Sultan Hamengkubuwono IV. Bagaimana jika saya saja menghentikan adik Sri Sultan? Ketika ia tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat akan lebih baik. Bukankah itu lebih baik? Nanti coba saya pikirkan. Masih ada harapan dari keraton yang dapat memimpin. Dia seorang keturunan dari wali. Dia Diponegoro. Dia berasal dari Pakualan. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, jika tujuanmu untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smissaert membuat rakyat menderita, sehingga muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau disebut juga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak puas melihat penderitaan yang diderita oleh rakyat disebabkan kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Apa yang seharusnya kita lakukan? Saat ini Belanda sangat mengatur pemerintahan kita. Aku orang ngerti caranya kita iso mangan, orang duit. Aku kangen karo pemerintahannya Sri Sultan. Podo. Saiki Walanda kejam banget karo kita. Aku saiki ra ngerti. Keuangan keraton saiki wis bangkrut dikarenakan kepemimpinan. Ayo manfaatke Diponegoro, duweke akeh sesama bangsawan. Yang bantu lebih rejik. Ayo kita coba. Kemudian datanglah pihak keraton ke kediaman Pangeran Diponegoro dan memohon untuk dapat meminjami mereka dengan sejumlah uang untuk membayar kompensasi kepada Belanda. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan disadari oleh pihak keraton, mereka merasa pembangunan Jalan Anyar Panarukan harus segera dihentikan, sehingga pihak keraton pun menemui Pangeran Diponegoro untuk mengadukan hal ini dan mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Sultan, pasukan dari Belanda memasang matok-matok untuk membuat jalan dari Anyar ke Panarukan. Perintahkan kepada prajurit untuk mencabut patok-patok itu. Setelah Pangeran Diponegoro tahu akan hal ini, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang mencabut patok-patok ini?
tanam kembali dengan benar. Tidak mau, kami tidak takut akan Belanda. Pangeran Diponegoro telah memohon kepada Belanda secara baik-baik, tetapi tidak dihiraukan oleh mereka. Smithside berhasil menipu kedua wali sultan untuk membayar kompensasi yang diminta oleh Nahwis atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda, memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan memberikan kompensasi tanah tersebut, Belanda mampu memberikan dan mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih dan Raja, Belanda akan membantu kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan membuat keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja yang menguntungkan dari Belanda? Banyak sekali, tetapi kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti, kita selalu berusaha untuk bersama dengan Belanda. Perang ini pun semakin meluas, hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya dengan mencari sekutu dari Sumatera Barat. Perkuat pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim letkol Kluren ke arah Tegal dan Pekalongan, dan letkol Diel ke arah Banyumas. Tapi kita harus memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pasukan yang berada di Sumatera Barat? We have Dewan, als het de beste, als mbeh. Di tengah sengitnya medan peperangan, para rakyat mengkhawatirkan bagaimana cara mereka berlindung untuk sementara waktu. Bagaimana Tuan? Kita menyusun strategi untuk saat ini. Lawan dulu sampai habis. Aku ingin mencari tempat sembunyi untuk saat ini. Keadaan ini semakin sengit, Tuan. Mari kita pergi ke Selorong, membangun gua dan bersembunyi di sana. Siap, Tuan. Kami akan melakukannya demi melawan Belanda. Dan kekalahan mereka, pihak Belanda pun menyusun strategi yang baru. Bagaimana kau ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah kami susun. Alasan akan kubuat benteng Stalser. Pihak Belanda pun menghasut Pangeran Diponegoro agar berhenti melakukan peperangan dengan cara mengirimkan surat kepadanya lewat Patih Danurejo. Antarkanlah surat ini kepada Diponegoro. Baiklah, akan saya antarkan kepada Diponegoro. Kowe sekongen diwae sentot. Apa kowe kesel karo peperangan iki? Aku neng Mataram, golek duit, go bojoku lan anakku. Jadi sampean tekan kene, sampean wisuani bali perang. Aku arep ngei layang iki saka Smithside. Apa iki? Ora pengen. Perang harus tetap dilanjutke. Nuwun sewu Sultan. Apa kowe ora melas karo bojo sing jadi rondo, anak yatim, ngantos Pangeran Abdurrahman dadi korban? Pangeran Diponegoro memikirkan apa yang telah dikatakan oleh Patih Danurejo. Ia pun berdiskusi dengan para petinggi rakyat yang pada akhirnya memutuskan. Akhirnya, kamu menyetujui kesepakatan ini. Sabar. Sebelum berangkat, penuhilah kebutuhanku dan pasukanku.
Sultan, bagaimana kalau Belanda mengkhianati kita? Besok apa yang terjadi akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, Pangeran Diponegoro pun dipindahkan oleh pihak Belanda ke Magelang untuk residen. Dan perang pun telah selesai. Itulah sebabnya aku mengundangmu. Ini sangat menentang apa yang kita janjikan. Kuperintahkan kepada kau untuk berangkat ke Magelang dari residen ke residen.